Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berbahaya, itu benar-benar sangat berbahaya, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak bisa melihat melalui usia wanita yang memikat itu, dan juga dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Namun dengan pandangan sekilas, dia bisa merasakan aura yang jahat dan mengerikan yang dipancarkan darinya. Ini berbeda dari si ratu. Meskipun si ratu juga memancarkan aura jahat, tapi itu hanya sesuatu yang bisa dirasakan ketika si ratu marah. Dalam masa-masa normal, si ratu hanyalah kecantikan kecil yang nakal. Adapun wanita itu, dia benar-benar berbeda. Orang bisa merasakan betapa berbahayanya dia dengan satu tatapan, dan dia memang sangat berbahaya. Namun demikian, aura berbahaya yang dipancarkannya menyebabkan kecantikan dan sosoknya menjadi lebih memikat. Alasan untuk itu adalah, karena orang akan selalu merasa bahwa apa yang tidak dapat mereka peroleh, itu adalah yang terbaik. Untuk wanita seperti dia, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka akan bisa mendapatkannya? Dan siapa juga yang berani mendekatinya? Jangankan yang lain, bahkan Chu Feng merasakan seperti itu setelah melihat wanita tersebut. Chu Feng merasa bahwa seorang wanita seperti dia, itu akan ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan dirinya. Setelah semua, itu telah ditentukan bahwa dia akan menjadi musuh Chu Feng saat dia berdiri di samping orang-orang dari Aula Kegelapan. World Devastator Immortal, kamu sebenarnya juga bekerja untuk Dark Hall. Seru pria tua itu. Pada saat itu, pria tua berambut pirang itu mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat heran. Bahkan ketidakpercayaan hadir dalam tatapan dan nada suaranya. World Devastator Immortal, seru RLF era kuno yang lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tua berambut pirang itu, para peri elf kuno lainnya yang hadir semua mengalihkan pandangan mereka kepada World Devastator Immortal. Chu Feng sendiri juga tidak terkecuali. Adapun World Devastator Immortal yang dibicarakan lelaki tua berambut pirang itu, dia adalah orang yang berdiri di sebelah kiri dari tiga orang yang memimpin kerumunan Aula Kegelapan. Dia seorang pria, dan pria yang sangat tampan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pria dengan penampilan paling sempurna, jika dibandingkan dari semua pria yang telah dilihat Chu Feng sejauh ini. Dia adalah seseorang yang bisa menyebabkan banyak perempuan pingsan, itu hanya dengan wajahnya saja. Namun pria itu, dia sama seperti wanita itu, dia juga memancarkan aura menyeramkan yang membuat orang lain merasa bahwa dia sangat berbahaya. Selain itu, sama juga seperti wanita itu, Chu Feng tidak dapat melihat melalui usia atau kultivasi pria itu. Namun demikian, Chu Feng pernah mendengar tentang World Devastator Immortal sebelumnya. The World Devastator Immortal berada di peringkat kedua di antara 10 Immortal Tanah Suci Martialism. Selanjutnya, dia juga seorang pemilik tubuh ilahi. Telah dilaporkan bahwa, ketika dia dilahirkan, tanda abnormal seperti kiamat telah muncul, dan sepertinya seluruh dunia akan musnah. Itulah sebabnya orang-orang menamainya World Devastator Immortal. Di depan World Devastator abadi, jangankan Avaricious Immortal, bahkan Immortal penyempurnaan senjata dan Yin yang tidak akan bisa dibandingkan dengan dia. Mereka semua jauh lebih rendah darinya. Tidak hanya World Devastator Immortal salah satu spiritualis dunia terkuat di Tanah Suci Martialism, tapi ia juga salah satu kultivator bela diri terkuat di Tanah Suci Martialism. Karena kamu sudah melihat aku, mengapa repot-repot bertanya? Kata The World Devastator Immortal. Mendengar itu, Chu Feng segera dikejutkan oleh suaranya. Pria yang sangat-sangat tampan ini luar biasa. World Devastator Immortal yang ketenarannya telah mencapai setiap sudut Tanah Suci Martialism, dia sebenarnya seorang banci kaleng. Betul, suaranya bernada sangat tinggi, dan seperti suara seorang wanita. Namun demikian, itu hanya menyerupai suara wanita, dan bukan suara wanita yang sebenarnya. Mendengar suara itu, orang akan merasa sangat tidak nyaman.
Ini buruk. Mengapa Immortal Devastator dunia akan bekerja untuk Aula Kegelapan? Pada saat itu, banyak elf era kuno mengungkapkan ekspresi masam. Pria tua berambut pirang itu juga memiliki ekspresi yang sama. Setelah semua, World Devastator Immortal memang sangat kuat. Bahkan jika Aula Kegelapan tidak memiliki banyak orang di sini, World Devastator Immortal sendiri sudah dapat membuat situasi sangat buruk bagi mereka. Pada saat ketika peri kuno-kuno dikhawatirkan oleh World Devastator Immortal, Chu Feng memperhatikan pria yang berdiri di antara World Devastator Immortal dan wanita jahat itu. Pria itu mengenakan jubah hitam dan topeng. Rambut biru panjangnya benar-benar mencapai kakinya, dan di atas kepalanya ada hiasan kepala dengan karakter Ying di atasnya. Selain itu, pakaiannya praktis sama dengan sisa para ahli Dark Hall. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa orang ini adalah yang paling berbahaya di antara 3 orang. Bahkan wanita yang memancarkan aura jahat di sekitarnya, dan World Devastator Immortal yang terkenal saja, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan orang itu. Jika tebakan Chu Feng benar, pria itu haruslah Master Aula Kegelapan. Tepat pada saat itu, pria berambut biru itu perlahan-lahan berkata, "Elf era kuno benar-benar memiliki reputasi yang layak. Kamu semua terlatih dengan sangat baik. Tampilan kamu telah melampaui imajinasi aku, dan kamu semua benar-benar hebat. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua peri era kuno, karena telah membantu aku. Jika bukan karena kalian semua, akan sulit bagi kita untuk menangkap semua binatang buas era kuno itu," ucap pria berambut biru itu. "Bajingan, kamu benar-benar berani mengeksploitasi kami." Mendengar kata-kata itu, peri zaman kuno sangat marah. Segera, beberapa ahli elf era kuno terbang ke arah pria berambut biru itu untuk menyerangnya. Bang 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 bang. Namun sayangnya, sebelum mereka bahkan bisa mendekati pria berambut biru itu, tubuh mereka semua meledak. Mereka berubah menjadi darah yang ditaburkan ke tanah. Mereka semua terbunuh. Namun sayangnya, tidak ada yang melakukan apapun. Seolah-olah tidak ada tanda-tanda siapapun yang menyebabkan kematian mereka sama sekali, dan seolah-olah juga mereka telah meninggal karena ledakan tubuh mereka sendiri. Namun demikian, semua orang tahu bahwa mereka telah terbunuh. Mereka seharusnya dibunuh oleh pria berambut biru itu. Setelah membunuh banyak ahli era elf kuno bahkan tanpa mengangkat jari, pria berambut biru itu berkata dengan acuh tak acuh. "Satu-satunya orang di antara elf era kuno kamu yang mampu bertarung melawan aku, itu hanyalah Elf King kamu. Mungkinkah kamu adalah Master Dark Hall itu?" Pria tua berambut pirang itu bertanya. Pria itu mengangguk. Dan, boom! Tepat setelah pria itu memverifikasi statusnya, tubuh pria tua berambut pirang itu tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras. Kemudian, gas hijau mulai terpancar dari tubuhnya. Dengan balikan telapak tangannya, bilah hijau melengkung muncul di tangannya. Begitu bilah melengkung itu muncul, cuaca berubah saat awan hitam dan guntur memenuhi langit. Persenjataan Kekaisaran. Pria tua berambut pirang itu tidak hanya mengungkapkan persenjataan kekaisarannya, tapi ia juga melepaskan kekuatan khusus dari garis keturunan elf era kuno. Kalau tidak, auranya tidak mungkin sebesar ini. Pada saat itu, jangankan orang-orang dari Aula Kegelapan, bahkan Chu Feng merasakan tekanan besar dari pria tua berambut pirang itu. "Kamu ingin bertarung melawanku hanya dengan sedikit kekuatan ini," ucap Master Dark Hall. Namun dihadapkan dengan aura megah pria tua berambut pirang itu, Master Dark Hall itu hanya tertawa. Bahkan penghinaan yang mengisi tawanya. "Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya," ucap pria tua rambut pirang. Saat pria tua berambut pirang itu berbicara, ledakan lain segera terdengar. Dia telah dibebankan sebagainya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti peri era kuno. Alih-alih, itu seperti barisan pegunungan yang terus-menerus terbang menuju Master Dark Hall untuk menyerangnya. Bas-bas. Tepat pada saat Imperial Armamen pria tua berambut pirang itu akan mencapai Master Dark Hall tiba-tiba menjulurkan jarinya. Segera, jarinya bertabrakan dengan ujung bilah melengkung Imperial Armaments. Saat mereka bertabrakan,
Bilah melengkung lelaki tua itu seperti gajah di dalam rawa. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya, dan dia telah diikat. Jepret. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng mengepalkan tangannya seperti ini karena gugup. Aula kegelapan benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat pria tua berambut pirang itu, dia tidak akan cocok untuk Master Aula Kegelapan, pikir Chu Feng. Namun pada saat itu, Chu Feng sangat berharap agar pria tua berambut pirang itu menang. Alasan untuk itu adalah, karena jika dia menang, maka Chu Feng dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi jika pria tua berambut pirang itu dikalahkan, Chu Feng dan yang lainnya tidak diragukan lagi akan dibunuh. Master The Dark Hall. Tidak ada yang menyangka bahwa gerakan Aula Kegelapan kali ini akan membawa penampilan karakter seperti itu. Mereka benar-benar mempersiapkan sebelumnya. Setelah memblokir serangan pria tua berambut pirang itu, Master dari Dark Hall berkata, "Orang bodoh, apakah kamu tahu bahwa tindakan kasar kamu ini, itu akan menyebabkan semua peri era kuno kamu terbunuh bersama kamu?" Ucap Master Dark Hall. "Apa katamu?" seru pria tua berambut pirang itu dengan bingung. Tepat pada saat itu, kilat melintas di mata Master Dark Hall. Kemudian, sambaran petir yang tebal seperti seekor naga, itu muncul dari Master Aula Kegelapan itu. Setelah kilat itu muncul, ia mulai memanjang dengan cepat. Seperti bilah tajam, sambaran itu menembus banyak peri kuno. Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain Chu Feng dan beberapa ahli elf era kuno, para peri elf kuno lainnya telah tersambar petir. Semua yang tersambar petir terbunuh di tempat tanpa mayat. Mereka dibunuh begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum kematian mereka. Hanya dalam sekejap, ribuan elf era kuno tuloh terbunuh. Pada saat ini ketika ribuan elf era kuno telah terbunuh oleh Master Dark Hall, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Dia mengungkapkan tatapan yang sangat terkejut, dan dia memandangi Master Dark Hall itu dengan ekspresi tidak percaya. Tidak. Saat itu, pria tua berambut pirang itu mengeluarkan raungan sedih dan kehilangan. Kemudian, kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh muncul dari dalam tubuhnya. Dan, wush! Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, bilah melengkung di tangannya berhasil memotong jari Master Dark, dan mendorong ke arah dantiannya. Tepat pada saat bilah melengkung dari persenjataan kekaisarannya hendak mencapai dantiannya, kilat melonjak dari dalam tubuh Master Dark Hall. Petir itu tidak hanya memblokir serangan pria tua berambut pirang itu, tapi petir itu juga berputar di sekitar Master Dark Hall dan membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng yang merasa sangat terkejut. Bahkan Xian Miao Miao merasakan kejutan yang sama, dan dia tanpa sadar menatap Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Thunder Armor Master Hall Dark Hall itu persis sama dengan Thunder Armor milik Chu Feng. Tidak hanya itu saja, kilat yang dia keluarkan sebelumnya juga memiliki banyak warna yang berbeda. Warna-warna itu sebenarnya persis sama dengan warna petir yang dimiliki Chu Feng. Semua ini sudah menunjukkan satu hal, yaitu di tanah suci martialism ini, Chu Feng bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan binatang buas yang sangat besar, dan juga bukan satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan warisan yang kuat. Master Dark Hall di hadapan mereka ini, dia juga pemilik binatang buas besar seperti itu. Dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan warisan yang sama dengan Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, aku sengaja mengungkapkan guntur armorku kepadamu, sehingga aku bisa melihat ekspresimu saat ini, ucap Master Dark Hall. Setelah mengatakan itu, Master Dark Hall itu menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dari tatapannya itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia mengejeknya. Sedangkan untukmu, aku dapat dengan mudah membunuhmu, bahkan tanpa menggunakan Thunder Armorku. Master Dark Hall tiba-tiba melihat ke pria tua berambut pirang itu setelah berbicara. Lalu tiba-tiba saja, dia mendorong tangannya ke depan seperti bilah tajam. Crot, tangannya telah menembus dantian pria tua berambut pirang itu.
Orang-orang pasti tahu bahwa lelaki tua berambut pirang itu mengenakan pakaian khusus yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun di hadapan Master Darkhold, itu tidak dapat menahan satu pukulan. Enyahlah, seseorang yang selemah dirimu berani menyerangku, ucap Master Darkhold. Kemudian, Master Darkhold melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan lelaki tua berambut pirang itu kepada Chu Feng. Segera, Chu Feng mengulurkan tangannya untuk menangkap pria tua berambut pirang itu. Paman, Tuan, pada saat itu, para peri kuno dari era kuno yang masih ada bergegas berlari ke sisi lelaki tua berambut pirang itu. Kemudian, salah satu ahli dengan gugup menerima pria tua berambut pirang dari Chu Feng. Siapa kamu? Tanya Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Master Aula Kegelapan. Siapa aku? Itu tidaklah penting. Namun yang penting adalah, aku ini sama denganmu. Kami berdua memiliki kekuatan yang sama, kata The Darkhold Master. Tepat pada saat itu, wanita jahat itu tiba-tiba berkata, sudah waktunya, kita bisa pergi sekarang, ucap si wanita seksi. Ayo pergi, ucap Master Aula Kegelapan sambil mengangguk, dan mulai berbalik untuk pergi. Tunggu dulu, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu sampai di sini? Teriak Chu Feng. Namun sayangnya, Master Darkhold hanya mengabaikan Chu Feng. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah rantai yang menyegel binatang buas era kuno di udara. Dan kemudian, binatang buas era kuno mulai menghilang secara bertahap. Mereka semua ditarik ke dalam kekosongan. Tidak hanya mereka berencana untuk pergi, mereka juga akan membawa binatang buas era kuno itu dengan mereka. Bajingan, jawab aku. Tepatnya apa niat kamu dalam menangkap binatang buas era kuno itu? Apa sebenarnya tujuanmu? Teriak Chu Feng yang mulai menjadi cemas. Dia melonjak ke langit, dan terbang menuju ke arah kelompok Aula Kegelapan. Alasan untuk itu adalah, karena bagi Chu Feng, pria itu bukan hanya Master Aula Kegelapan, tapi dia juga seseorang yang memiliki garis keturunan warisan yang sama dengannya. Namun sebelum Chu Feng bisa mendekatinya, World Devastator Immortal tiba-tiba berteriak. Enyahlah. Kemudian, Chu Feng merasakan energi yang sangat kuat namun tidak terlihat muncul entah dari mana. Itu menghancurkan tanpa ampun ke dadanya, dan menjatuhkan Chu Feng hingga terjun bebas ke tanah. Bukan hanya dorongan dari tabrakan Chu Feng ini membuat kawah besar di tanah, tapi itu juga menyebabkan Chu Feng memuntahkan seteguk darah ke armor Devouring Darah. Chu Feng, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan aku sekarang. Kamu masih terlalu lemah. Kamu sangat lemah, sehingga kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan yang kamu miliki. Namun demikian, ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Setelah semua, tempat seperti Tanah Suci Martialism ini hanya dipenuhi dengan sampah. Terlepas dari seberapa sampahnya bakat kamu masih akan menjadi jenius di sini. Di tempat seperti itu, tidak bisa dihindari bahwa orang sepertimu akan menjadi sombong dan belagu. Secara alami, akan sulit bagi kamu untuk membuat kemajuan. Namun demikian, aku bisa membantumu. Aku akan membiarkan kamu mengalami rasa sakit. Mungkin dengan rasa sakit dan penderitaan yang ekstrim, barulah kamu bisa mengeluarkan potensi baru. Namun prasyarat untuk itu adalah, bahwa orang-orang ini memiliki tanggung jawab yang cukup di hatimu, ucap Master Darkhold. Setelah Master Aula Kegelapan selesai mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia melihat ke arah World Devastator Immortal dan berkata, World Devastator, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Namun demikian, kamu tidak harus membunuhnya. Sampah ini harus ditinggalkan untuk aku bunuh secara pribadi, ucap Master Darkhold. Tuan Kegelapan, Tuan yakinlah. World Devastator ini pasti akan menyelesaikan tugas ini, balas World Devastator Immortal. The World Devastator Immortal adalah salah satu spiritualis dunia yang paling kuat di Tanah Suci Martialism, tapi dia benar-benar membungkuk hormat kepada Master Aula Kegelapan. The Darkhold Master mengangguk puas. Dan kemudian, dia berencana untuk pergi. Tunggu dulu, jangan pergi. Katakan padaku bagaimana kamu bisa sampai di sini. Kenapa kamu melakukan semua ini?
Chu Feng berteriak lagi. Faktanya bahwa Master Aula Kegelapan memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya, itu berarti bahwa sangat mungkin baginya untuk menjadi klan Chu Feng yang berasal dari dunia luar. Namun sebagai seseorang dari dunia luar, mengapa dia lari ke tempat ini? Kenapa dia, yang merupakan seseorang yang tinggi, ini melakukan hal seperti itu? Chu Feng pun tidak mengerti. Chu Feng, jangan cemas. Kita akan bertemu lagi. Namun sebelum itu, kamu harus mempersiapkan diri. Untuk pertemuan kita berikutnya, aku akan membuatmu lebih menderita lagi. Hahaha. Setelah pria itu selesai mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia tertawa terbahak-bahak. Sementara tawanya berlanjut, dia dan berbagai pakar dari Dark Hall melangkah ke kehampaan. Mereka semua sudah pergi. Selain World Devastator Immortal, orang-orang seperti Master Aula Kegelapan, wanita jahat itu, dan semua ahli lain dari Aula Kegelapan semua telah pergi. Namun anehnya, tawa itu masih ada, dan itu masih bergema. Setelah tawa itu padam, di wilayah ini, selain dari formasi pembantaian pemakan darah yang telah menjadi tidak berguna, serta kehancuran yang memenuhi daerah ini, itu hanya Chu Feng dan beberapa peri kuno beserta World Devastator Immortal yang tersisa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.